Anak itu mengambil ikan nila dari tempat sampah. Tak disangka, ikan itu tiba-tiba membuka matanya. Kedua anak itu sangat ketakutan, karena mereka melihat bahwa ikan itu sudah dimasak. Tak disangka, meski sudah mati, ikan itu masih bisa bergerak dan mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Kemudian seekor bayi ikan dimuntahkan. Anak itu segera menangkapnya dengan tangannya, dan memasukkan ikan itu ke dalam botol airnya. Setelah dibawa pulang dan dimasukkan ke dalam akuarium, tanpa mereka sadari bahwa ikan itu akan mendatangkan petaka bagi mereka. Ternyata ikan ini hidup di sebuah danau yang jauh di pegunungan. Saat itu seorang pria tua menangkapnya. Tanpa banyak bicara, dia mengambil batu dan memukul kepalanya, sehingga menyebabkan mata ikan itu menguning. Tak lama kemudian, ikan nila itu pun dibakar hingga garing bagian luarnya, dan lembut di bagian dalam. Saat mereka sedang makan enak, tiba-tiba seseorang di sekitar hutan bertanya apakah makanan mereka enak, apakah daging ikannya enak. Pada saat ini, pria itu sepertinya melihat sesuatu. Ikan yang sudah dipanggang itu kembali membuka mulutnya untuk berbicara. Ketiganya menjadi sangat ketakutan. Kemudian muncul wajah manusia di tubuh ikan tersebut. Di saat yang sama mereka juga mengalami luka yang aneh. Satu orang muntah tanpa henti. Lalu pria tua itu mulai membenturkan kepalanya ke batu. Tetapi sebelum pria itu sempat bereaksi, asap hitam muncul dari tubuh ikan. Semua asap hitam mengalir ke tubuhnya. Dan kemudian dia tampak kerasukan. Dengan sangat cepat polisi menangkapnya. Tetapi dia melihat ekspresinya sangat aneh. Sehingga polisi menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang pendeta Tao. Namun ketika pendeta Tao itu melihatnya, dia merasa hal ini tidaklah sederhana. Sehingga dia segera meninggalkan bisnis tersebut. Hingga polisi mengatakan bahwa hadiahnya lebih dari 5.000 yuan. Giang menerima pesanan ini, lalu pergi ke pasar untuk membeli ikan. Tetapi tangan dan kaki pria tua itu dipotong. Murid baru penganut Tao itu mulai melakukan pemanasan. Kemudian dia menjambak rambut pria tua itu. Dia ingin mengusir roh jahat dari tubuhnya. Namun tanpa diduga pendeta Tao itu dirasuki oleh roh jahat, sehingga dia bisa melihat istrinya yang sudah lama meninggal. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Sambil mengeluarkan asap hitam dari mulutnya, melihat asap hitam itu hendak menyerang polisi. Untungnya pendeta Tao yang memegang jubah itu datang tepat waktu. Dia menggunakan jubah untuk menutupi ikan itu, lalu menambahkan 5 bumbu ke dalam panci minyak bersuhu 200 derajat, dan segera menggoreng ikannya, tanpa mengetahui bahwa pemandangan ini dilihat oleh kedua anaknya. Setelah ikannya digoreng, ikannya dibuang ke tempat sampah di luar. Kedua anak itu tampak kelaparan. Jadi mereka pun memungut ikan dari tempat sampah. Meski kedua anaknya ketakutan, namun ikan itu memuntahkan seekor ikan kecil. Mereka menjadi penasaran dan segera mengambil ikan kecil itu, dan memasukkannya ke dalam botol air mereka. Dia membawanya pulang dan menaruhnya di akuarium, tanpa mengetahui bahwa ikan kecil ini telah dirasuki roh jahat. Sang ibu memandangi ikan itu, lalu matanya menjadi sedikit kabur. Malam itu kondisinya mulai tidak normal. Pada jam 12:30 malam, ketika sedang bermain piano, tiba-tiba dia menemukan ada sisik ikan berukuran besar di atas piano. Dia langsung membawanya ke dapur. Pada saat itu, ada seorang laki-laki berdiri di pintu. Dia mendekat untuk melihat, lalu suara keras membuat jantungnya berdebar kencang. Namun rasa penasaran mendorongnya untuk membuka pintu. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Dia berpikir mungkin penyakit matanya telah kembali. Tepat ketika dia ingin kembali ke kamar tidur, panggilan putranya menyadarkan dirinya, lalu dia menoleh karena terkejut, dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Bahkan membuatnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Dia selalu tidak sengaja melihat hal-hal menyeramkan, dan merasa ada hantu di belakangnya. Ketika dia ingin kembali ke kamar tidur, dia melihat hantu menakutkan di tempat tidur. Hantunya sangat menakutkan hingga membuatnya terkejut. Tepat setelah itu, ada suara di belakangnya, lalu sebuah tangan muncul, dan memegang erat wajahnya. Tidak lama kemudian dia berteriak dan pingsan. Anaknya yang sedang tidur itu tiba-tiba terbangun. Dia dengan berani pergi melihat sekeliling. Ada banyak darah di lantai dan mengarah ke kamar mandi. Di balik tirai terdengar suara aneh. Saat dibuka, dia melihat ibunya sedang makan ikan mentah. Anak itu ketakutan saat melihatnya. Jadi dia keluar dari kamar mandi secara perlahan. Ibunya menjulurkan kepalanya dan menatapnya, sehingga menyebabkan anak itu terus mundur. Tiba-tiba terdengar suara di kamar tidur. Saat dia menoleh, dia melihat ibunya menatap kosong ke arahnya. Dia tahu kalau ibunya pasti kerasukan, dan dia pasti tidak bisa lepas dari hubungannya dengan ikan yang dibawa pulang. Kemudian dia segera membawa ibu dan ikannya menemui sang pendeta Tao.
Sang Tao hanya menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat bertarung, Sang Tao juga dengan jelas melihat kehidupan masa lalu roh jahat itu, dan belajar tentang kehidupan tragis ikan berwajah manusia. Anak ini mengidap penyakit aneh, seluruh tubuhnya ditutupi sisik ikan. Orang tuanya mengira dia bukan orang normal, sehingga mereka mengurungnya di ruang bawah tanah. Ketika dia ingin melarikan diri, ayahnya yang kejam menemukannya. Dan pada akhirnya dia menyiksanya di sana. Dengan begitu anak itu meninggal secara tidak adil di ruang bawah tanah. Untuk menutupi kejahatannya, ayahnya menyembunyikannya di dalam hutan, sehingga menyebabkan kebencian di tubuhnya berubah menjadi roh jahat, dan menerima ikan Zofi sebagai sumpahnya. Dia mulai mengambil alih tubuhnya untuk melakukan kejahatan, agar roh jahat tidak lagi mencelakakan manusia. Sang Tao menciptakan lingkaran sihir paling mulia, istana spiritual membakar sungai dan lautan. Cahaya Buddha muncul dan menerangi langit. Dan hanya ada satu jalan, semakin terkonsentrasi jiwa, maka semakin bijaksana. Den Bin akan mendengarkan perintahnya. Begitu dia selesai berbicara, asap mengepul di mana-mana. Murid Tao itu mulai mengalami luka yang aneh, dan melihat bahwa situasinya tidak terkendali. Dia segera melarikan diri dengan mobilnya. Kemudian dia menggali kerangka untuk mencoba menghilangkan kebencian anak itu. Pada saat pendeta Tao itu bersiap untuk membacakan mantra, murid yang dirasuki oleh roh jahat dengan cepat berlari melewatinya. Saat kedua orang itu melihat ini, dia segera melarikan diri. Namun pada akhirnya mereka tetap terlambat. Pendeta Tao itu dicekik oleh muridnya, dan melihat bahwa dia akan menghirup debu. Pada saat berbahaya, Sang Tao menggunakan gerakan membunuh, pertama-tama dengan paksa mendorong muridnya menjauh. Tepat setelah itu, dia tampak kesurupan dan mulai menjadi lebih kuat. Dia menjatuhkan muridnya dengan mudah. Saat dia hendak menghancurkan jiwa jahat itu, tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat mendorongnya ke atas, dan membuat perutnya tertusuk oleh dahan pohon. Dengan berkumpulnya awan gelap ini, roh jahat pun berubah kembali ke wujud aslinya. Dia telah menunggu untuk waktu yang lama, hanya untuk melihat tanda di tangannya menyala. Bersamaan dengan raungan Sang Tao, dia langsung memanggil harimau yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Di sisi lain putranya pun tampak merasakannya. Dengan begitu ayah dan anak bekerja sama untuk memperoleh kemampuan yang luar biasa. Kemudian pendeta Tao itu bergerak. Akhirnya roh jahat itu telah sepenuhnya dimusnahkan. Semua orang yang dirasuki roh jahat kembali normal. Sang Tao juga membayar harga dengan nyawanya untuk itu. Untungnya putranya mewarisi kesaktian ayahnya. Dia pun menjadi generasi baru pemimpin Tao yang terkenal. Terima kasih telah menonton.